Bab 531 Makan sumsum untuk mengetahui rasanya, perhatikan secukupnya. Setelah duduk di rumah tua itu beberapa saat, Zhu Ping'an membawa Li Su pulang. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan banyak penduduk desa yang mendengar bahwa Zhu Ping'an membawa istri barunya ke rumah tua itu dan datang khusus untuk menyaksikan kesenangan itu. Orang-orang di desa suka menyaksikan keseruannya. Semakin banyak orang, akan semakin meriah, dan akan semakin banyak lagi orangnya. Zhu Ping'an pun menyapa mereka sambil memanggil paman dan bibi. Kapanpun Zhu Ping'an memanggil mereka, mereka selalu membual dengan bangga kepada penduduk desa di sebelah mereka. Suasana hati mereka sedang baik setidaknya pada siang hari. Li Su pun mengikuti Zhu Ping'an, memanggil orang yang lebih tua dengan malu-malu, dan tidak lupa menginstruksikan gadis di belakangnya untuk membagikan permen dan biji melon yang dibawanya kepada anak-anak nakal yang sedang menonton kegembiraan bersama orang dewasa. Berbeda dengan pamannya, yang lulus ujian dan tidak tahu siapa dia. Ada juga putra tertua dari keluarga Wang Laur di sebelah timur desa, yang bekerja sebagai pengurus di kota. Dia begitu mengagumkan sehingga dia naik kereta kembali ke desa tanpa turun dari kereta. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mengabaikan siapa pun istri baru sangat cantik. Bahkan gadis di belakangnya pun sangat cantik. Kamu, bajingan kecil, jangan hanya berkeliling makan, belajarlah dari Tuan Zhu, jangan bertingkah seperti orang bodoh sepanjang hari, belajarlah sapalah saat bertemu orang. Saat penduduk desa menyaksikan keseruan tersebut, mereka tidak lupa memberikan komentar, atau entah itu untuk memuji atau mengagumi, atau untuk membandingkan orang-orang tidak penting di desa, atau untuk mengambil kesempatan. Untuk mendidik anak-anak, ketika Zhu Ping'an dan rombongan kembali ke rumah, penduduk desa masih berkumpul dalam kelompok sambil tertawa dan mengobrol, dan topik telah berubah dari topik Zhu Ping'an dan yang lainnya telah dialihkan ke gosip desa, nasi penanaman, del. Masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati waktu sebelum musim pertanian yang sibuk. Ketika mereka sampai di depan pintu rumah, Li Su mengantar gadis pendampingnya ke rumah baru, dan dia mengikuti Zhu Ping'an kembali ke rumah di seberangnya. Aku kembali, masuk dan istirahat. Ada teh di rumah. Suer, jangan lupa menuangkan teh untuk Suer. Ibu Chen, yang sedang sibuk di halaman, melihat Zhu Ping'an dan Li Su memasuki pintu, wajah mereka terlihat dengan ekspresi gembira. Dia menyapa mereka berdua kembali ke rumah untuk beristirahat, dan menyuruh Zhu Ping'an menuangkan teh untuk Li Su. Terima kasih, Ibu. Li Su berkata dengan manis. Terima kasih, kita semua adalah satu keluarga. Ibu Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu menoleh ke Zhu Ping'an dan memerintahkan, mengapa Suer masih berdiri di sana dengan linglung. Segera ambilkan teh Suer. Lihatlah selama interaksi antara ibu mertua dan menantu perempuan mereka, Zhu Ping'an tidak hanya merasa seperti orang luar, tetapi juga seperti anak yang digendong. Di bawah desakan dan pengawasan ibunya Chen, Zhu Ping'an kembali ke rumah dan menuangkan 3 cangkir teh, memberikan 1 cangkir kepada ibunya Chen, menyerahkan 1 cangkir kepada Li Su, dan menyimpan 1 cangkir untuk dirinya sendiri. Bu, mengapa ibu mengeringkan begitu banyak jamur dan jamur gunung lagi? Setelah Zhu Ping'an memberikan secangkir teh kepada ibunya Chen, dia melihat ibunya Chen mengeringkan banyak jamur dan jamur gunung lainnya di halaman, dan dia tidak dapat membantu, tapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Besok, kamu dan Suer akan kembali ke rumah. Ibu akan menyiapkan beberapa barang untuk kamu bawa. Keluarga Suer tidak kekurangan barang. Barang-barang di pegunungan ini juga merupakan barang baru. Ketika kamu kembali ke rumah, kamu bisa bawalah ke mertuamu untuk dicoba. Ibu Chen menyesap teh dan menjelaskan. Kembali, Zhu Ping'an terkejut sesaat, dan hampir lupa untuk pulang ke rumah. Pulang ke rumah adalah etika yang penting dalam pernikahan. Sederhananya, pengantin baru harus kembali ke rumah mertuanya pada hari ketiga pernikahannya. Sepasang suami istri, memberi penghormatan kepada orang tua gadis itu. Jamur ini akan dikeringkan sebelum malam. Nanti aku akan memuatkannya untukmu. Kamu bisa membawanya saat kamu pulang besok. Ibu Chen menyerahkan jamur dan jamur gunung yang sedang dikeringkan di halaman. Kondisi jamur yang dikeringkan, ujarnya pasti. Terima kasih, Ibu. Li Su mengucapkan terima kasih dengan manis,
lalu pergi membantu Chen mengeringkan jamur dan barang lainnya sambil mengedipkan mata. Di mana ayah dan yang lainnya? Zhu Ping'an bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membantu Chen mengeringkan jamur tanpa melihat ayah dan kakak laki-laki tertuanya. Ayahmu telah membawa kakak laki-laki dan perempuan iparmu ke pegunungan. Ada banyak makanan lezat dan hewan buruan di pegunungan saat ini. Jika kamu memetiknya hari ini, mereka akan tetap segar ketika kamu kembali dan membawanya mereka besok. Jawab Ibu Chen. Tampaknya keluarga sangat mementingkan mereka yang kembali besok. Ayah telah membawa kakak tertuanya dan yang lainnya ke pegunungan. Ngomong-ngomong, aku juga ingin jalan-jalan di pegunungan. Bunga honeysuckle akan segera mekar, dan kelinci serta burung pegar di pegunungan juga semakin gemuk. Pergi ke pegunungan saat ini pasti akan menghasilkan banyak hasil. Setelah mengeringkan jamur, ketika Zhu Ping'an sedang mengobrol dengan ibunya Chen, dia dengan halus menyebutkan bahwa ibunya Chen memasuki kamar tidurnya dan Li Su pagi ini. Ahem, di satu sisi, saya merasa bersalah. Saya benar-benar tidak punya ide untuk menjalin hubungan dengan Li Su saat ini. Saya masih sedikit muda, jadi saya mempertimbangkan untuk menunggu sampai tubuh saya berkembang. Untungnya, Ibu Chen tidak menyadarinya sekalipun. Jika itu terjadi beberapa kali lagi, Ibu Chen mungkin akan mengetahui kebenarannya. Ibu Chen sedang terburu-buru untuk memiliki cucunya. Jika Anda menjelaskan fisiologi modern kepadanya, itu pasti tidak masuk akal. Ibu Chen pasti akan memberinya pelajaran, dan dia bahkan mungkin memaksakan dirinya untuk berhubungan seks dengan Li Su. Di sisi lain, ini adalah pertimbangan privasi. Tentu saja, ketika Zhu Ping'an menyebutkannya, dia juga menyebutkannya secara halus dari sudut pandang privasi. Privasi. Ceritakan tentang privasi. Lalu mengapa kamu tidak keluar dengan mengenakan pakaian dalam ketika kamu lahir? Ibu Chen melirik ke arah Zhu Ping'an dan memblokir kebocoran dengan cara yang mendominasi. Oke, Ibu, kamu menang. Zhu Ping'an menyentuh keningnya dan merasa kalah. Terkikik. Ketika Li Su melihat yang kempis Zhu Ping'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangan rampingnya, dan tidak bisa menahan senyum. Oke, lihat penampilanmu yang tidak berharga. Itu kebiasaan pagi ini. Ibu harus memberimu mie telur sebelum kamu bangun, agar kamu bisa punya bayi lebih awal, kalau tidak aku akan terlalu malas untuk masuk. Dan jangan, sepertinya aku tidak tahu. Nak, kamu bisa memahami apa yang kamu lakukan, tetapi kamu juga harus memperhatikan moderasi. Ibu Chen melihat ekspresi sedih Zhu Ping'an dan menatapnya dengan marah, seolah-olah dia telah melihatnya, semuanya melalui matanya, diucapkan dengan makna yang dalam, setengah menggoda, setengah mengingatkan. Apa rencanaku? Makan sumsumnya untuk mengetahui rasanya. Perhatikan moderasi. Dari pilihan kata ibunya Chen, Zhu Ping'an mengerti maksud ibunya, bukankah kamu hanya takut seseorang akan mengganggumu saat berhubungan seks? Anak muda tahu rasa makanan dan bisa memahaminya. Boleh saja melakukannya di malam hari atau bekerja lembur di pagi hari. Anak muda harus memperhatikan secukupnya dan memperhatikan kesehatannya. Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Wajah Zhu Ping'an memerah. Li Su, yang berada di sampingnya, juga sangat jelas. Dia cukup mengerti apa yang dimaksud ibunya, Nyonya Chen, wajahnya memerah saat ini, dan kepalanya hampir jatuh ke tanah. Di mata Ibu Chen, semua ini menegaskan pemikirannya, tetapi dia juga senang melihat hasilnya. Pemuda itu ingin menjadi segar, dan itu akan baik-baik saja dalam beberapa hari cucu tadi. Memikirkan hal ini, Nyonya Chen memandang Zhu Ping'an dan kemudian Li Su, dengan senyuman di wajahnya. Bab 532, Matahari Menlisu. Setelah makan siang, Zhu Ping'an membawa sebotol Zhuang Yuanhong, mengikat sekantong teh baru dan sekotak gelatin kulit keledai dengan tali merah, membawanya bersama-sama, dan berjalan perlahan menuju desa Sanghe dengan angin sepoi-sepoi membawa kelembapan tanah. Zhu Ping'an mengunjungi mentornya di desa Sanghe. Dia membawakan Zhuang Yuanhong dan teh baru untuk mentornya, dan Ajiao memberikannya kepada istrinya. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya meninggalkan Xiahe dan saya sudah lama tidak mengunjungi mentor saya. Desa Sanghe dan desa Xiahe hanya dipisahkan oleh sungai,
dan kami segera sampai di rumah guru di desa Sanghe. Seperti biasa, pintu rumah guru terbuka, jadi bisa langsung masuk. Memasuki halaman, Zhu Ping'an hendak memberitahu mentornya dengan lembut, agar mentor dan istrinya mengetahui bahwa ada seseorang yang datang. Sebelum dia dapat berbicara, Zhu Ping'an menemukan bahwa mentornya, Tuan Tua Sun, sedang tidur siang di atas meja batu di halaman. Angin sepoi-sepoi menggerakkan daun bambu, mewarnainya dengan keharuman bambu dan memberi sedikit keagungan. Terdapat teko teh di atas meja batu, serta pulpen, tinta, kertas dan batu tinta. Di atas kertas nasi tersebut terdapat gambar bambu angin yang belum selesai dilukis namun belum ditorehkan. Mentor saya dari dulu suka bambu, jadi dia menggambar bambu angin ini, tapi orang yang belum menulis prasasti itu tertidur, mungkin saat dia sedang merenungkan prasasti itu. Mentornya, Tuan Sun, sudah tua. Zhu Ping'an tidak tega mengganggu istirahat Tuan Sun. Dia tidak tahu apakah Tuan Tua Sun sedang tidur nyenyak atau nyenyak, jadi Zhu Ping'an berhenti dan tetap diam di halaman. Berdiri, diam-diam menunggu Tuan Tua Sun bangun dari tidur siangnya. Berdiri di halaman, dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dan diam-diam memandangi mentor Xiao Xie, Zhu Ping'an tidak bisa tidak memikirkan hari-hari ketika dia masih kecil, menggembalakan sapi dan menghadiri kelas. Kamu playboy, apakah kamu bersedia belajar dariku? Tidak masalah, aku tidak akan membawamu di bawah pengawasanku. Kenapa? Kamu tidak mau. Kata-kata Tuan Tua Sun hari itu terdengar telinganya dari waktu ke waktu. Di masa lalu, Guru Sun adegan Tuan Tua memasuki sekolah tidak bisa tidak terlintas dalam pikiran. Mencari guru itu mudah, tetapi sulit menemukan guru yang bertanggung jawab dan berkualitas. Untungnya, saya beruntung dan bertemu Tuan Tua Sun. Memiliki guru yang baik dapat menyelamatkan Anda dari banyak jalan memutar. Tuan Tua Sun adalah seorang guru. Tuan Tua Sun adalah seorang guru yang benar-benar memiliki etika dan bakat sebagai seorang guru. Ada beberapa guru modern yang menganiaya gadis kecil di setiap kesempatan, serta guru di universitas yang menggunakan alasan, merevisi makalah, ujian masuk pasca sarjana, ujian masuk PhD. Apakah Anda ingin membuat kemajuan, mengevaluasi beasiswa, memperkenalkan pekerjaan, Del? Tidak ada bandingannya dengan Tuan Tua Sun sebagai orang kejam yang bekerja tanpa kenal lelah untuk bercinta dengan murid-muridnya. Oh, saya ingat lagi, sepertinya beberapa orang yang membela makhluk pemanggil ini mengatakan ini, lebih memperhatikan bidang akademis guru dan kurangi kehidupan pribadi guru. Enyah. Menjadi guru yang memberi teladan kepada orang lain berarti memberikan teladan bagi orang lain untuk dijadikan pelajaran dalam hal karakter dan ilmu. Anda pandai dalam bidang akademis. Jika Anda mengacaukan bidang akademis Anda tidak layak menjadi guru. Lupakan saja, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi di luar topik. Angin sepoi-sepoi bertiup, dedaunan bambu berdesir, dan entah berapa lama waktu berlalu. Berderit. Terdengar sedikit suara pintu dibuka, dan pintu ruang utama rumah majikan terbuka. Istri yang mengantuk itu keluar kamar sambil membawa ketel besi di tangannya, mungkin untuk mengambil air dan merebus air di halaman. Setelah nyonya rumah membuka pintu, dia melihat Tuan Tua Sun sedang tidur siang di atas meja batu. Dia sama sekali tidak terkejut. Orang tua itu menyukai bambu dan terkadang suka istirahat makan siang di depan semak bambu ini untuk itu. Tapi detik berikutnya, nyonya rumah merasakan matanya. Seperti bunga, mengapa saya melihat murid lelaki tua itu, Ziu, berdiri di halaman. Dia mengusap matanya, melihat lagi, dan kemudian memastikan bahwa dia tidak terpesona. Zhu Ping'an-lah yang berdiri seperti batang kayu di halaman. Ketika Zhu Ping'an melihat istrinya keluar, dia tersenyum jujur dan membungkuk kepada istrinya dari kejauhan. Saat memberi hormat, dia juga memberi isyarat kepada istrinya bahwa gurunya sedang istirahat dan tidak nyaman baginya untuk memberi hormat dengan suara keras bahwa dia akan memaafkannya. Pada saat ini, nyonya rumah memahami bahwa Zhu Ping'an berdiri di sana seperti batang kayu karena dia khawatir akan mengganggu tidur lelaki tua itu. Dilihat dari dedaunan berguguran di bahu dan kepalanya, bocah konyol ini pasti sudah lama berdiri di sini. Kenapa bocah bodoh ini begitu bodoh? Kakinya sakit setelah berdiri sekian lama.
Apa yang harus dia lakukan jika dia melanggar pendiriannya? Senang, tapi lebih tertekan lagi. Jadi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, istri guru itu pergi membangunkan Tuan Tua Sun. Pak Tua, cepat bangun, Ziu ada di sini. Melihat ini, Zhu Pingan menyentuh hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Dasar bocah bodoh, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo duduk, kamu sudah berdiri begitu lama. Setelah istri memanggil Tuan Tua Sun, dia melambai kepada Zhu Pingan dan meminta Zhu Pingan untuk datang dan duduk. Baiklah, Ziu ada di sini. Setelah dibangunkan oleh istrinya, Tuan Tua Sun menggelengkan kepalanya sedikit dan menoleh untuk melihat ke arah Zhu Pingan yang sedang berdiri di halaman. Ada apa? Sudah lama sekali di sini. Aku takut membangunkanmu, jadi aku hanya berdiri di situ saat memasuki halaman. Zi tebal, sangat tebal. Hanya sedikit orang yang menghormati gurunya dan menghormati prinsip mereka, dan bahkan Cheng Menlixue pun tidak mau menyerah terlalu banyak. Setelah mendengarkan perkataan istrinya, Tuan Tua Sun sangat tersentuh. Pertama-tama dia menyentuh janggutnya dan memandang Zhu Pingan, menganggukkan kepalanya berulang kali, dan bahkan lebih memuji Zhu Pingan. Pingan datang dan duduk, lain kali, panggil saja Zhu Pingan. Guru, guru. Zhu Pingan datang dan berdiri di depan Guru Sun dan menyapa lagi. Memang benar setelah berdiri lama, kaki saya sedikit pegal, saya tidak merasakan banyak sensasi saat berdiri. Saat saya berjalan, saya merasa kaki saya sedikit tidak terkendali, tidak menunjukkannya sama sekali, agar tidak membuat khawatir Tuan dan istrinya. Coba pikirkan, selalu ada senyuman sederhana dan jujur di wajah Anda. Oke, berhenti memberi hormat dan segera duduk. Nyonya itu menarik pakaian Zhu Pingan dan menarik Zhu Pingan untuk duduk di bangku batu di sebelah Tuan Tua Sun. Terima kasih, Guru. Zhu Pingan berterima kasih kepada guru setelah duduk. Nak, kenapa kamu begitu sopan? Duduk dan bicara. Kamu tuan dan murid bisa ngobrol pelan-pelan. Sang guru tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berdiri dengan ketel, siap pergi ke tangki air untuk mengambil panci air lalu taruh di atas kompor arang untuk merebus air. Duduklah, datang dan lihat betapa saya menyukai lukisan bambu ini. Melihat Zhu Pingan ingin bangun dan membantu istrinya menuangkan air, Tuan Tua Sun mengulurkan tangannya dan menekan 2 kali, menunjukkan bahwa Zhu Pingan tidak perlu melakukannya, pergi untuk membantu, dan meminta Zhu Pingan untuk duduk. Mari kita lihat gambar bambu angin yang dia gambar sebelum istirahat. Saat dia berbicara, Tuan Tua Sun menunjuk ke gambar bambu angin yang tersebar di atas meja batu dan menekan turun dengan penggaris. Zhu Pingan mengarahkan pandangannya pada gambar bambu angin, dan melihat bebatuan aneh berdiri di atas kertas nasi, kolam yang jernih dan dangkal, dan beberapa tiang bambu angin. Master Sun menggunakan tinta tebal dan tinta tipis untuk menguraikan beberapa batang bambu di tepi kolam, dahannya tinggi dan lurus, serta daun bambunya subur, baik ke atas maupun ke bawah, diselingi di depan dan belakang hembusan angin sepoi-sepoi dan goyangan bambu terpampang jelas di atas kertas. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa Guru Sun juga menggunakan pena dan tinta untuk menguraikan beberapa kelompok rebung di bawah bambu angin, dan vitalitas yang kuat muncul dari kertas nasi. Bab 533, Mendominasi Dunia. Sang Master menulis tentang bambu, dengan ribuan tiang tersembunyi di dadanya. Ia memanfaatkan suasana hatinya dan meneteskan tinta, dan itu wajar. Siswa tersebut rela mengambil bambu dari lukisan dan menggunakannya sebagai pancing, di sungai yang berangin jernih. Zhu Pingan dengan hati-hati melihat gambar bambu angin milik Guru Sun dan berkata kepada Guru Sun. Saya sangat terkesan dengan keterampilan melukisnya sehingga Tuan Tua Sun mengekspresikan karakter bambu hanya dengan beberapa sapuan sederhana. Dia tidak bisa, mau tidak mau dia berdiri dan berkata kepada Tuan Tua Sun dengan tangan terangkat. Saya ingin mengambil sebatang bambu dari lukisan itu dan menggunakannya sebagai pancing di sungai Qingfeng. Puisi Zhu Pingan, ambil bambu tipis dan gunakan sebagai pancing di sungai saat angin musim gugur, ketika Zheng Banxiao mengundurkan diri dari jabatannya juga tergerak oleh karakter yang diungkapkan oleh Tuan Sun di Huazong. Ziho, kamu melebih-lebihkan. Tuan Tua Sun menggelengkan kepalanya sambil mengelus jenggotnya. Tidak mungkin, para siswa terinspirasi olehnya. Wajah jujur Zhu Pingan penuh dengan ketulusan.
Dia menunjuk ke gambar bambu angin di atas meja batu dan melanjutkan, bambu dalam lukisan guru itu ramping dan tinggi, Tuhan, dari bambu. Juga, langit yang berani dan megah adalah kelahiran bambu, itu adalah simpul bambu yang bergantung pada batu dan tidak terbatas pada batu, itu adalah kualitas bambu yang jatuh ke dalam bentuk tetapi tidak berpegang pada garis besarnya. Petik 2. Sen, kelahiran, simpul, kualitas. Inilah 4 rasa bambu, dan inilah yang ada dalam pikiran Tuan Tua Sun ketika dia sedang melukis. Ketika Zhu Ping'an mengatakannya tanpa henti, hal itu langsung menyentuh hati Tuan Tua Sun. Tentu saja Tuan Tua Sun tidak mau menunjukkannya. Dia masih mengelus janggutnya dan menggelengkan kepalanya, tapi matanya saat melihat Zhu Ping'an lebih puas. Belum ada tulisan di lukisan ini. Aku sudah memikirkannya sejak lama dan belum menemukan jawabannya. Kamu kebetulan ada di sini, Ziu, jadi kamu bisa menuliskannya untukku. Aku akan menuliskannya untukku, setengah hari tersisa. Tuan Tua Sun mengelus jenggotnya dan tersenyum. Dia memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk mengukir gambar bambu angin yang telah dia buat. Dari perkataan Tuan Tua Sun, Zhu Ping'an juga mengetahui bahwa Tuan Tua Sun baru saja berbaring di meja untuk beristirahat, dan dia benar-benar tertidur sambil memikirkan prasasti tersebut. Sekarang mendengar Tuan Tua Sun memintanya untuk menulis prasasti, Zhu Ping'an hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, siswa itu takut merusak lukisan gurunya. Ziu, jangan sopan. Ini orang tua lebih suka makan tanpa daging daripada hidup tanpa bambu. Hancurkan biarkan saja dia melukis lagi. Bagaimanapun, dia harus melukis beberapa bambu setiap hari. Selain itu, Ziu sekarang adalah sarjana terbaik. Tidak peduli bagaimana dia menulis, lukisannya layak untuk itu dia. Sang istri datang sambil tersenyum dan membawakan teh. Dia datang dan berkata bahwa dia akan menuangkan teh untuk mereka berdua. Guru, mohon izinkan siswa datang. Zhu Ping'an berdiri, mengambil teko, dan menuangkan secangkir teh untuk Tuan Sun, guru, dan dirinya sendiri. Nak, kenapa kamu begitu sopan? Istri guru memandang Zhu Ping'an yang sedang menuangkan teh sambil tersenyum. Tuan Tua Sun mengambil teh yang telah dituangkan Zhu Ping'an, menyesapnya, memikirkannya, lalu memandang istrinya dan tersenyum tipis. Keterampilan nyonya membuat teh semakin baik. Istrinya memutar matanya, mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepada seorang lelaki tua. Zhu Ping'an memperhatikan dari samping dan mau tidak mau mengangkat sudut bibirnya. Mentornya dan istrinya benar-benar model pasangan kuno. Tidak masalah, tulis saja prasastinya jika kamu bertubuh tebal dan murah hati. Tuan Tua Sun memandang Zhu Ping'an, mengelus janggutnya dan berkata lagi. Baik mentornya maupun istrinya telah berbicara, dan mereka tidak dapat mengabaikan prasasti tersebut, jadi Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain setuju. Setelah menjawab, di bawah pengawasan Guru Sun dan komentar istrinya, Zhu Ping'an mempelajari tinta tersebut dan memikirkan apa yang harus ditanyakan. Tuan Tua Sun sangat ingin tahu tentang kata-kata apa yang akan dia tulis, seorang murid hebat, jadi dia mengelus jenggotnya dan memperhatikan dengan tenang. Hal yang sama berlaku untuk istri guru. Setelah Zhu Ping'an selesai meneliti tintanya, dia melihat lebih dekat gambar bambu angin Tuan Tua Sun. Bebatuan aneh berdiri tinggi, kolamnya jernih dan dangkal, dan ada beberapa tiang bambu angin, ada yang tipis dan tebal. Ada yang pendek dan pendek, beberapa lama. Ada juga beberapa rumpun rebung di bawah bambu. Lihat, setelah beberapa saat, mata Zhu Ping'an berbinar dan dia sudah punya ide di dalam hatinya. Ketika Tuan Tua Sun melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak. Dari sorot mata Zhu Ping'an, dia tahu bahwa dia, seorang murid master, sudah memikirkan apa yang harus ditulis. Istri guru pun meletakkan apa yang dilakukannya dan mengalihkan perhatiannya ke Zhu Ping'an. Di bawah pengawasan mentor dan istrinya, Zhu Ping'an berhenti menggiling tinta, lalu mengeluarkan kuas dari tempat pena di sampingnya, mencelupkan kuas ke dalam tinta yang telah digiling, dan kemudian mulai menulis prasasti. Tak lama kemudian, muncullah sebuah puisi di atas lukisan bambu tersebut, yang kebetulan jatuh di ruang kosong lukisan tersebut. Font-font tersebut menembus bagian belakang kertas, seperti menunggangi angin dan ombak, membawa kebenaran yang menakjubkan, dan melengkapi kegagahan bambu.
Xinchu. Xinchu lebih tinggi daripada dahan bambu tua, semuanya mengandalkan tumpuan batang tua. Tahun depan akan ada bayi baru lahir lagi, naga dan cucu sepanjang 10 kaki akan datang mengelilingi Fengqi. Judul zupingan pada gambar bambu angin adalah, Xinchu, karya Zheng Banxiao dari dinasti Qing. Di antara puisi tentang bambu, Zheng Banxiao dari dinasti Qing bisa dikatakan salah satu yang terbaik cocok untuk adegan saat ini. Bambu baru lebih tinggi daripada bambu tua, semua itu karena tumpuan bambu tua. Kalimat ini berarti bambu baru bisa lebih tinggi dari bambu tua, dan tidak lepas dari tumpuan bambu tua melampaui guru dan senior, semuanya itu karena ada guru dan senior yang telah membina dan membina mereka. Puisi berikut ini mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada mentor saya, Guru Sun. 100.000 naga dan cucu mengelilingi kolam Phoenix. Naga dan cucu di sini bukanlah pelanggaran zupingan terhadap martabat kerajaan. Longsun adalah nama lain untuk rebung. Di banyak tempat di selatan, naga dan cucu digunakan untuk merujuk untuk rebung dan digunakan dalam puisi. Juga tidak melibatkan tabu yang menghindari tabu. Pada dinasti sebelumnya, banyak orang yang menulis tentang rebung dengan menggunakan kata matahari panjang, seperti matahari panjang mengeluarkan tunas di musim semi, dan brokat ungu membungkus batu giok dari pasir, dalam puisi Mei Yao Chen, Han Rebung Bambu Chi Guo Yi Luo, atau Rebung Bambu Xia, karya Lu Yu dalam puisi Minggu, anak burung layang-layang meninggalkan sarangnya untuk sementara, dan induk naga serta cucunya telah membuang pucuknya. Zupingan baru saja selesai menulis, ketika Tuan Tua Sun mengelus jenggotnya dan dengan lembut membacakan puisi yang ditulis Zupingan. Ranting bambu baru lebih tinggi dibandingkan dahan bambu tua, semua karena tumpuan batang bambu tua. Tuan Tua Sun membaca rasa hormat Zupingan terhadap guru dari puisi ini, dan Tuan Tua Sun juga dapat merasakannya dari perkataan dan perbuatan Zupingan, terutama ketika ia berdiri begitu lama seperti batang kayu di halaman karena takut mengganggu tidurnya. Tahun depan akan ada yang baru, dan naga serta cucu setinggi 10 kaki akan mengelilingi Fengqi. Setelah membaca puisi itu, Tuan Tua Sun mengulangi kata, Fengqi, lagi, lalu menyipitkan matanya sedikit dan melihatnya dengan pandangan yang rumit. Zupingan berkata, Zihou memiliki ambisi untuk memerintah dan membantu dunia. Adalah karena kata Fengqi, kolam Phoenix. Pada zaman kuno, kolam Phoenix mengacu pada kolam di Taman Terlarang. Provinsi Zhongshu yang didirikan pada dinasti Wei, Jin, selatan dan utara terletak di kolam Taman Terlarang. Orang-orang menyebut kolam Phoenix sebagai provinsi Zhongshu bertanggung jawab atas rahasia dunia. Perdana Menteri dinasti Tang menyebut keluarga Tong Zhongshu, Ping Zhangxi, jadi orang menggunakan kolam Phoenix untuk merujuk pada posisi Perdana Menteri. Kata-katanya seperti orangnya, dan puisinya seperti orangnya. Master Sun banyak membaca dan berpengetahuan luas, jadi dia secara alami mengetahui kiasan tentang Phoenix Pond dengan sangat baik, jadi dia berkata bahwa Zupingan memiliki ambisi untuk memerintah dan membantu dunia. Baiklah, Tuan, Anda terlalu banyak berpikir. Zupingan mengusap hidungnya dan tersenyum pahit. Ini benar-benar suatu kebetulan. Meskipun dia memiliki ambisi ini, dia sebenarnya tidak ingin menunjukkannya dalam puisi ini. Tuan Tua Sun mengelus jenggotnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Istri guru memandang Zupingan, tidak bisa menahan senyum, dan berkata dengan nyaman, apa yang salah dengan ini? Anak muda pasti ambisius. Bab 534 Pelajaran Terakhir. Pertumbuhan Ziu telah melampaui ekspektasiku. Saat itu, aku pikir kamu adalah sepotong batu giok yang bisa digunakan untuk menciptakan bakat. Tapi sekarang tampaknya batu giok itu tidak cukup untuk menggambarkan dirimu. Tuan Tua Sun mengelus jenggotnya dan melihat pada Zupingan dengan puas. Dia mengangguk, lalu melanjutkan, Ziu menulis prasasti untuk lukisan ini. Yang memecahkan kekhawatiranku. Aku tidak punya hadiah apapun untukmu, jadi aku akan memberimu satu pelajaran terakhir. Sebuah pelajaran. Zupingan sangat terkejut ketika mendengar ini. Mengapa Guru Sun mengatakan ini adalah kelas terakhir? Mungkinkah dia telah melakukan kesalahan dan Guru Sun ingin mengusirnya?
Namun pernyataannya bahwa 100.000 naga dan cucu akan datang mengelilingi kolam angin membuat Tuan Tua Sun merasa bahwa dia terlalu tidak realistis. Pelajaran terakhir. Suatu hari adalah seorang guru, dan semua makhluk hidup adalah ayah. Sejak saat itu, para siswa datang untuk mendengarkan ajaran guru. Zhu Ping'an buru-buru melangkah maju dan menundukkan tangannya. Melihat ekspresi cemas Zhu Ping'an, Tuan Tua Sun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Si Ho, pertumbuhanmu telah melampaui ekspektasiku. Aku tidak punya apapun untuk diajarkan kepadamu lagi, selain itu, begitu disebut master membimbingmu untuk berlatih, dan mulai sekarang kamu harus menempuh jalanmu sendiri, Xiu. Mentorku terpelajar dan berbakat. Dia jauh lebih baik daripada murid-muridnya baik dalam kehidupan maupun pengetahuan." Zhu Ping'an mau tidak mau menjelaskan dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Tuan Tua Sun yang melambaikan tangannya dengan lembut, lalu melihat ke arah Zhu Ping'an dan melanjutkan. "Ziu, kamu berbakat, rajin belajar, dan ambisius, seperti pedang yang tajam. Milikmu pencapaian di masa depan tidak akan terbatas. Namun, karir resmi itu berbahaya dan bergelombang. Ziu, kamu harus mengingat apa yang aku katakan hari ini." Setelah mengatakan ini, Tuan Tua Sun berhenti, mengambil cangkir teh dan meletakkannya kembali, melihat ke arah Zhu Ping'an yang mendengarkan dengan seksama dan melanjutkan, "Menjadi manusia itu seperti pedang. Jika kamu menggunakan cahayanya dengan ringan, itu akan menyebabkan kerusakan jika kamu menggerakkannya. Itu adalah senjata pembunuh, jika disembunyikan secara mendalam dan kikuk, itu bisa digunakan ketika ada kesempatan. Itu adalah senjata tajam." Maksud kalimat Tuan Tua Sun ini adalah bahwa menjadi manusia itu seperti pedang, yang tidak bisa digunakan dengan mudah. Jika Anda menggunakannya dengan santai, itu akan menimbulkan kerusakan, dan pedang akan menjadi senjata. Kamu harus belajar menyembunyikan kecanggunganmu dan memutuskan apakah akan menggunakannya sesuai dengan situasi, sehingga pedang akan menjadi senjata tajam. Setelah mendengarkan kata-kata Tuan Tua Sun, Zhu Ping'an memahami niat baik Tuan Tua Sun. Tuan Tua Sun ingin memberitahunya bahwa ketika melakukan sesuatu untuk orang lain, terutama dalam karir resmi yang berbahaya, dia harus belajar menahan sifat tajamnya dan menjaganya. Rendah hati. Ia tidak boleh mengandalkan seberapa banyak yang dimilikinya. Ketika seseorang terbagi dalam talenta, ia tidak mengetahui utara, selatan, timur, barat, dan sembarangan memamerkan bakatnya, serta mengandalkan bakatnya, sombong. Hal ini akan dengan mudah menimbulkan kebencian dan kecemburuan orang lain, dan kemudian membawa malapetaka bagi diri sendiri. Bakatnya berubah menjadi senjata pembunuh. Seperti kata pepatah, seorang pria menyembunyikan senjatanya di dalam tubuhnya dan menunggu waktu untuk bergerak. Hanya dengan belajar menyembunyikan kecanggungan dan menahan kekuatan, seseorang dapat membuat keputusan yang menentukan dalam peristiwa besar dan menunjukkan keunggulan serta bakatnya pada saat-saat kritis. Seperti yang dikatakan Sun Tzu dalam seni perang, tenanglah seperti perawan dan bergerak secepat kelinci. Jika Anda tidak mengambil tindakan, Anda akan terkena pukulan dalam satu gerakan. Di saat-saat normal, Anda harus pandai menyembunyikan kelemahan Anda dan mengisi ulang energi Anda. Ketika saatnya tiba, Anda harus mengambil tindakan tegas dan menyelesaikan kekacauan dengan cepat. Biasanya, kendalikan ketajaman Anda dan ketahui cara menyembunyikan kecanggungan Anda. Jika Anda bertindak tegas pada saat-saat kritis, Anda dapat menentukan hasilnya dengan satu serangan. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. Saya akan mengingat ini, murid. Zhu Ping'an berdiri dengan hikmat, membungkuk secara resmi kepada Tuan Tua Sun, dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Tuan Tua Sun mengangguk, lalu berkata, "Jadilah manusia dulu, baru jadi pejabat. Untuk menjadi pejabat, kamu harus belajar dulu bagaimana menjadi manusia. Tentu saja, aku yakin dengan tingkah lakumu, Ziu. Namun, ada terlalu banyak godaan dan kemunduran di luar, Ping'an. Kamu harus ingat bahwa tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, kamu harus terus berbuat baik, mempersiapkan kebaikan, dan menyingkirkan kejahatan, terutama ketika kamu memasuki karir resmi. Dengan cara ini, kebaikan dan kejahatan hanya bisa datang dari satu pikiran,
tetapi pikiran Anda yang satu ini berkaitan dengan nasib ribuan orang. Petik 2. Mengikuti petunjuk guru, siswa hendaknya mengingat apa yang dikatakan gurunya. Tidak peduli situasi apa yang mereka hadapi, siswa harus tetap berbuat baik. Zhu Ping'an mengangguk penuh semangat. Tuan Sun takut dia akan kehilangan sifat aslinya dalam karir resminya, seperti yang diajarkan Liu Bei kepada Adou, yang mengajarinya melakukan perbuatan baik sebagai standar dalam melakukan sesuatu. Niat, saya akan yakin. Tuan Tua Sun mengangguk sedikit, lalu melanjutkan, berbuat baik adalah hal yang paling membahagiakan, dan Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya, dan Anda memiliki hati nurani yang bersih. Melakukan kejahatan itu sangat menyakitkan, hanya karena takut orang akan mengetahuinya, dan Anda akan panik sepanjang hari. Berbuat baik dan hindari kejahatan, dan pikiran Anda akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Petik 2. Melakukan perbuatan baik adalah hal yang paling membahagiakan. Ini adalah kalimat dalam Zhuangzi, bab luar, kegembiraan tertinggi, dan Guru Sun memperluasnya untuk menjelaskannya, dan Anda memiliki hati nurani yang bersih. Melakukan hal-hal buruk adalah yang paling menyakitkan, karena saya takut orang lain akan mengetahuinya, saya akan panik sepanjang hari, tetapi Skynet tidak bocor, dan harinya akan tiba, ringan pada akhirnya. Apa yang dikatakan Tuan Tua Sun sangat masuk akal. Jika Anda melakukan hal-hal baik dan tidak melakukan hal-hal buruk, Anda tidak akan meninggalkan alasan apapun kepada lawan politik, di dalam hati Anda menjadi tak terkalahkan. Terima kasih banyak atas ajaranmu. Zhu Ping'an menundukkan tangannya lagi dan berterima kasih kepada Tuan Sun. Tuan Sun mengelus janggutnya dan menjabat tangannya dengan lembut. Kemudian dia pergi ke pena, tinta, kertas dan batu tinta, mencelupkannya ke dalam tinta dan menulis bait di atas nasi, kertas. Setelah tintanya agak kering, ia menulis bait di atasnya, yang diberikan kepada Zhu Ping'an. Baris pertama adalah, jika Anda ingin memiliki keluarga yang baik, Anda harus melakukan hal-hal yang baik. Anak cucu yang baik, Anda harus belajar, kupletnya. Ringkas dan patut diingat. Ini bisa dianggap sebagai semboyan keluarga yang diberikan kepada Zhu Ping'an oleh Guru Sun, tetapi mereka jarang mampu memimpin sebuah keluarga. Mudah bagi seseorang untuk sukses, tetapi sulit bagi sebuah keluarga untuk sukses. Konon kejayaan bangsawan atau bangsawan kaya raya bertahan lebih lama dibandingkan kejayaan para nouveau riche dan petani. Padahal, selain sistem sosial, budaya keluarga juga menjadi faktor besar keluarga. Kekuatan lunak adalah jiwa keluarga. Dibandingkan dengan para bangsawan, orang kaya baru tidak memiliki dasar. Dalam analisis terakhir, ini tentang budaya. Sebuah keluarga miskin dan fondasi keluarganya tidak kuat. Guru Sun memberikan bait ini kepadanya. Untuk tujuan inilah Zhu Ping'an diberikan. Jika Anda ingin memiliki status keluarga yang tinggi, Anda harus melakukan perbuatan baik. Status keluarga ada di hati orang. Jika Anda tidak baik hati dan mendominasi, meskipun Anda sukses, Anda tidak akan bisa disebut keluarga bangsawan atau keluarga bangsawan. Untuk meningkatkan status keluarga Anda harus memperhatikan perbuatan selama berabad-abad. Ketika kelaparan dan bencana alam lainnya terjadi, keluarga-keluarga yang bisa membuka gudang untuk membantu masyarakat dianggap sebagai keluarga kaya. Keluarga secara bertahap akan menjadi lebih besar dan kuat, dan seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut akan menjadi keluarga kaya meskipun bukan keluarga kaya. Hubungan guru saya mudah dimengerti, tetapi memiliki sisa rasa yang mendalam. Para siswa memiliki banyak perasaan. Terima kasih banyak atas kata-katanya. Siswa hendaknya menganggap ini sebagai semboyan keluarga-keluarga Zhu, menyebarkannya, dan tidak pernah melupakan ajaran gurunya. Petik 2. Zhu Ping'an mengambil bait itu dan menyimpannya dengan sangat berharga. Zhu Ping'an memperoleh banyak hal dari mengunjungi mentornya, dan belajar banyak dari Tuan Tua Sun, yang akan menjadi aset berharga di kehidupan masa depannya. Bab 535, Pertempuran Feng Shui. Matahari terbenam melelehkan emas. Awan senja menyatu, aku dalam perjalanan pulang. Ketika saya kembali dari rumah mentor saya, hari sudah hampir matahari terbenam. Matahari terbenam berwarna merah condong ke arah pegunungan barat, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Di lautan merah keemasan, Zhu Ping'an perlahan kembali ke desa Xiahe. Berjalan menuju desa Xiahe,
Ketika hampir sampai di rumah, Zhu Ping'an menemukan banyak orang berkumpul di depan rumahnya, seolah-olah ada sesuatu yang ramai. Ketika dia semakin dekat, Zhu Ping'an menemukan bahwa ibunya, Nyonya Chen, ayahnya, Tuan Zhu, Nyonya Zhu, bibi tertuanya, bibi keempat dan bibi ketiga dari rumah tua semuanya ada di sana, serta beberapa tetangga. Orang-orang tidak memperhatikan kedatangan Zhu Ping'an. Mereka fokus pada seorang Tao Parubaya yang mengenakan jubah Tao ungu dan memiliki jepit rambut kayu di rambutnya tangan. Dari piring kayu di tangannya, Zhu Ping'an dapat menebak secara kasar identitasnya, seorang ahli Feng Shui yang suka menggertak. Bahkan di zaman modern, ada pasar bagi para ahli Feng Shui, apalagi dinasti Ming yang feodal. Sang ibu, Nyonya Chen, tampak marah di tengah kerumunan. Dia mengertakkan gigi dan menatap tajam ke arah bibinya, seolah ingin menggigitnya. Bibi tertua menghindari pandangan ibunya Chen di tengah kerumunan. Dia berdiri di samping Nyonya Zhu, menunjuk ke rumah Zhu Ping, dan berbicara kepada ahli Feng Shui dengan penuh arti, "Guru, tolong bantu kami melihatnya. Ada sesuatu yang najis pada rumah ini. Anda juga baru saja melihat rumah tua itu. Silakan lihat apakah ada konflik antara rumah ini dan rumah lama." Petik 2. Kakak ipar, apa maksudmu? Tentang rumahku. Ibu Chen mengangkat alisnya dan bertanya sambil mencibir. Bibi tertua menghindari tatapan ibunya Chen dan menjawab dengan kurang percaya diri, "Ahem, bukankah kita semua dari keluarga Zhu, saudara dan saudari? Saya mengundang Zhang Tianxi untuk datang jauh-jauh ke sini. Setelah melihat rumah lama kami, saya juga mau ngomong, izinkan saya menunjukkan kepada Anda. Tianxi Zhang sangat baik. Tidak peduli berapa banyak orang yang ingin Anda undang, Anda tidak dapat mengundangnya. Biarkan Zhang Tianxi melihat rumah Anda, mintalah Tianxi Zhang untuk membantu Anda mengubah Feng Shui." Petik 2. Dengarkan para penonton. Setelah mendengar nama Zhang Tianxi, beberapa orang yang mengenalnya menghela nafas beberapa kali, dan kemudian menyebarkan berita tentang Zhang Tianxi kepada orang-orang di sekitarnya. Konon Zhang Tianxi adalah keturunan dari Tao Zhang Tianxi. Ia telah mengamalkan Taoisme di kuil Tao di Gunung Woniu sejak ia masih kecil. Ia mahir dalam seni kanyu Feng Shui dan sangat terkenal di daerah Gunung Woniu. Dari pejabat tinggi hingga rakyat jelata, mereka semua berpikir bisa merekrutnya ke kanyu Feng Shui. Dikatakan bahwa mantan hakim Kabupaten Huaining mendengar tentang nama Zhang Tianxi dan mengirim seseorang untuk memanggil Zhang Tianxi untuk menguji bakatnya. Zhang Tianxi berada di kantor daerah dan menunjuk ke sudut halaman Yamen dan berkata bahwa ada sebuah batu harimau 5 kaki di bawah sudut. Mantan hakim Kabupaten Huaining mengirim orang untuk menggali, dan benar saja, sebuah batu yang tampak seperti harimau digali sedalam sekitar 5 kaki. Sejak itu, reputasi Zhang Tianxi semakin terkenal. Setelah mendengar komentar para tetangga, Zhu Ping'an melirik guru surgawi di antara kerumunan dan sedikit mengerutkan bibir. Ini adalah penipu yang tahu cara mempublikasikan dan memandu opini publik. Terima kasih atas kebaikanmu, kakak ipar. Feng Shui keluargaku bagus, jadi jangan repot-repot. Saudara-saudara, sama-sama. Tuan Zhang Tianxi telah diundang, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda juga. Kakak ipar, jangan khawatir. Awasi saja rumah tua itu. Keluargaku baik-baik saja dan kita tidak membutuhkan trik ini. Ibu Chen menatap tajam ke arah bibi tertua, sama sekali tidak menerima apa yang dikatakan bibi tertua, dan dia sangat meremehkan bibi tertua. Ahem, mari kita lihat. Kakak tertuamu mulai belajar jauh lebih awal dari Heer. Dia telah gagal lulus ujian kekaisaran selama bertahun-tahun. Aku bertanya kepada banyak orang dan mereka semua mengatakan bahwa Feng Shui dalam keluarga adalah tidak baik, yang menyinggung perasaan kakak laki-laki tertua Anda. Bibi tertua semakin tidak percaya diri dengan bisnisnya, namun meskipun demikian, dia tetap bersikeras meminta Zhang Tianxi untuk memeriksa Feng Shui rumah Zhu Ping'an. Apa maksudmu? Kamu bilang Feng Shui keluargaku telah mengalahkan kakak laki-laki tertuaku. Ibu Chen memandang bibi tertuaku dengan lebih jijik seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Kakak tertuamu baru saja memulai perjalanannya. Kali ini kami membiarkan Zhang Tianxi memeriksa Feng Shui dan membiarkan kakak tertuamu lulus ujian kekaisaran dengan lancar.
Ujian kekaisaran kakak tertuamu adalah urusan keluarga Lao Zu kami. Ini akan baik untuk kami seluruh keluarga jika dia lulus ujian. Ketika bibi tertua menyebutkan ujian kekaisaran pamannya, matanya berbinar dan punggungnya tegak. Mendengar ini, Ibu Chen mengangkat dagunya, melirik ke arah bibi tertuanya, dan memutar matanya. Dengan jijik, anakku Zupingan telah memenangkan hadiah pertama dalam ujian, mengapa kamu masih peduli jika laki-lakimu menjadi seorang sarjana? Petik 2 tanda seru. Soal keutamaan bos, kalau dia pinjam hutang dan menuduh saudaranya, alhamdulillah kalau tidak merugikan kita, apa gunanya dipikirkan. Saat ibunya, Chen, bertengkar dengan bibi tertuanya, kakeknya, Tuan Zhu, sedang menghisap pipanya, diam dan diam, hanya menonton dalam diam. Nenek, Nyonya Zhu, seperti biasa, memikirkan pamannya di dalam hatinya, dan berdiri di sisinya. Kata-katanya tampak adil di permukaan, tetapi siapapun yang mendengarnya dapat mengatakan bahwa dia berpihak padanya. Oke, bos, keluarga saudara laki-laki kedua, ucapkan saja beberapa patah kata, ada begitu banyak orang yang menonton, dan Anda tidak takut ditertawakan. Matahari hampir terbenam, jadi jangan tunda waktu Zhang Tianxi, cepat dan biarkan Zhang Tianxi lihat rumahnya. Ibu Chen ingin mengatakan lebih banyak setelah mendengar ini. Ayah Zhu mengulurkan tangannya untuk menarik sesuatu. Meskipun dia sangat tidak senang, demi wajah Ayah Zhu, ibunya, Nyonya Chen, tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ibunya Chen mengiyakan, bibi tertua merasa seperti baru saja makan madu dan merasakan kehidupan bahagia akan segera datang. Dalam hati bibi tertua, dia selalu merasa bahwa Feng Shui keluarga Zupingan telah menyapu dan menguasai keluarga mereka. Bibi tertua saya dulu sering diramal oleh peramal di kota. Seringkali, peramal mengatakan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi istri kerajaan, bahwa suaminya, paman tertuanya, dapat lulus ujian kekaisaran, dan bahwa dia, putra Zhu Pingjun adalah bintang Wen Kuxing dan akan mengikuti ujian di masa depan. Akibatnya, paman saya tidak pernah lulus ujian kekaisaran dan menjadi pejabat. Zupingan lulus ujian kekaisaran dan dipromosikan menjadi pejabat kelas 6 dalam beberapa hari setelah menjadi pejabat daripada master daerah. Zhu Pingjun belum lagi sarjana nomor 1. Dia bahkan tidak lulus ujian Tongsheng. Sebaliknya, Zupingan melewati Tongsheng, Xiucai, Juren, Gongxi dan terus ke nomor 1. Dalam benak bibi tertua, sarjana nomor 1, posisi resmi, semua ini seharusnya milik keluarganya, tetapi mereka ditekan oleh Zhu Ping. Jadi bibi tertua mencoba segala cara untuk menemukan Zhang Tianxi, berpikir untuk mengubah Feng Shui. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Zhu Pingan berjalan ke kerumunan dan menyapa ibunya Chen, ayahnya Zhu, dan kakek neneknya. Ibu Chen melihat Zhu Pingan dengan senyuman langka di wajahnya. Melihat Zhu Pingan kembali, bibi tertua tampak sedikit malu dan sedikit khawatir. Bagaimanapun, Zhu Pingan adalah seorang pejabat sekarang. Jika Zhu Pingan tidak mengizinkannya melihat Feng Shui, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kakek menyapa Zhu Pingan akhirnya, dia meletakkan tas rokoknya dan menyapa lagi dan lagi. Setelah neneknya mengangguk, dia memberitahu Zhu Pingan lagi apa yang baru saja dia putuskan untuk dilakukan agar Zhang Tianxi dapat melihat rumahnya dengan cepat. Coba lihat, nenek adalah seorang yang lebih tua. Mari kita lihat bagaimana ahli Feng Shui zaman ini menipu orang. Jadi Zhu Pingan mengangguk dan menyetujui permintaan untuk melihat Feng Shui. Melihat hal tersebut, bibi tertua menghela nafas lega. Sekelompok orang mengepung Zhu Pingan dan Zhang Tianxi ke dalam rumah Zhu Pingan, yang sedang memegang piring kanyu, memiliki teorinya sendiri, mengatakan bahwa Feng Shui harus dilihat secara berurutan dari depan, belakang, kiri, dan benar. Maka rombongan itu langsung menuju halaman belakang rumah Zhu Pingan. Saat mendekati halaman belakang, Zhu Pingan memperhatikan burung-burung beterbangan di halaman belakang. Ia juga mendengar suara babi bersenandung dan ayam berkokok. Ia juga bisa mendengar suara batang pohon yang bergetar hebat, dan suara samar anak-anak terdengar. Jadi, Zhu Pingan berhenti dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti juga. Ada apa, Zr? Apakah kamu menyesalinya? Bibi tertua sedikit bersemangat, mengira Zhu Pingan telah menyesalinya. Tidak,
Ayahku menanam pohon buah-buahan di halaman belakang. Sekarang waktunya berbuah. Aku baru saja melihat burung terbang dan mendengar ayam terbang dan babi bersuara. Pasti ada anak yang mencuri buah. Ayo masuk seperti ini dan jemput anak itu. Kalau kamu takut, tidak baik kalau kamu jatuh dari pohon buahnya. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit. Pendengarannya lebih baik dari orang biasa dan dia bisa mendengar suara anak itu. Mendengar ini, bibi tertua hanya bisa mengerutkan keningnya. Anak seperti apa yang bukan anak-anak? Saya tidak perlu melihat rumah ini lagi. Dimanapun Anda berada, ini adalah rumah yang beruntung. Zhang Tianxi menyimpan piring kanyu, membungkuk kepada Zhu Ping'an dengan ekspresi formal, dan kemudian bertanya kepada bibinya dan yang lainnya untuk mengundurkan diri. Bibi tertua benar-benar bingung. Bab 536, Surat Pengingat dari Kementerian Hukuman. Setelah ahli Feng Shui selesai berbicara, dia pergi. Bibi dan yang lainnya tidak dapat menahannya, jadi mereka menghilang begitu saja di jalan desa dengan tas kain di lengan. Kakak ipar, kamu mendengar apa yang dikatakan guru surgawi, dimanapun putraku berada, di situ ada rumah yang beruntung. Bibi tertua tidak bisa mengangkat kepalanya di depan ibunya dan kembali dengan marah. Sang nenek juga menemukan alasan untuk mengatakan bahwa masih ada api di kompor di rumah, dan mengikutinya ke rumah tua. Bibi dan bibi ketiga mengobrol dengan ibu mereka, Chen, juga mengikuti Hui Laoshai. Tuan Zhang berkata bahwa setiap tempat di mana Ping'an Lang keluargaku berada adalah rumah keberuntungan. Guru surgawi ini begitu hebat sehingga dia diundang oleh hakim sebelumnya. Kakek sedang berjalan dengan tas rokok di belakang punggungnya dan berbicara dengannya seorang lelaki tua dengan usia yang sama. Ada kebanggaan dalam nada bicaranya, dan wajah kakeknya bersinar merah di bawah sinar matahari terbenam. Lalu mengapa kamu menghancurkan keluarga Ping'an Lang? Jika tidak, rumah lamamu juga akan mendapat manfaat darinya. Mendengar hal itu, sang kakek terdiam. Hanya titik api merah pada pipa yang berkedip-kedip saat matahari terbenam. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas. Sosok sang kakek sepertinya sudah menua di bawah matahari terbenam. Chen mengikuti beberapa orang di dekatnya. Bibinya mengobrol sebentar, tidak mengatakan apapun tentang Zhang Tianxi dan putra saya. Ketika bibi dan bibinya memuji Zhu Ping'an, ibunya, Nyonya Chen, melambaikan tangannya dan berkata bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya. Untuk membuktikan bahwa Zhu Ping'an tidak sehebat itu, ibunya, Ni Chen, dengan bangga memilih hal-hal memalukan yang terjadi ketika Zhu Ping'an masih kecil. Beberapa hal dikatakan. Ketika anak laki-laki konyol ini berumur 3 tahun, ayahnya memberinya 10 sen untuk menjual daun tembakau di pintu masuk desa. Uang ekstra itu digunakan untuk membeli permen untuknya. Setelah beberapa saat, bocah konyol ini dia datang ke sini dengan sepotong permen di mulutnya, memberi ayahnya 9 sen dan berkata, daun tembakau di pintu masuk desa terjual habis. Ternyata itu adalah ibu kandungnya seorang anak adalah harta karun. Untungnya, Zhu Ping'an tidak ada di sana, jika tidak, saya akan sangat malu setelah mendengar dorongan hati ini. Di balik pintu rumah baru di seberang, pelayan kecil Baozi dan Li Su sedang berjongkok di balik pintu dan mendengarkan. Zhu Ping'an makan malam di kediaman barunya, karena Zhu Ping'an hendak berangkat ke ibu kota untuk memberi pasangan muda itu lebih banyak waktu sendirian. Ibunya, Nyonya Chen, mengusir Zhu Ping'an dari kediaman barunya. Tinggal di rumah untuk makan malam. Alasan mengapa dia harus berangkat ke ibu kota begitu cepat adalah karena peringatan pemakzulan yang dikirim oleh Zhu Ping'an ketika dia meninggalkan ibu kota. Sore harinya, Hakim Huaining mengirimi seseorang beberapa paket mie upeti dan surat penting. Mie upeti Huaining telah menjadi mie upeti yang dipilih langsung oleh Istana Kekaisaran sejak dinasti Song. Hakim Huaining akan menggunakan mie upeti sebagai hadiah setiap tahun sebagai bantuan Kementerian Hukuman. Zhu Ping'an diminta pergi secepat mungkin ke Kementerian Hukuman untuk menyampaikan kasusnya. Kementerian Hukuman telah mengirimkan 2 surat mendesak tersebut. Meski masih ada waktu tersisa untuk liburan, dalam situasi ini, Zhu Ping'an hanya bisa berangkat ke ibu kota secepatnya. Bunuh yang baik dan hargai Zhao Daying. Haha, aku harap kamu tidak menyesal mendesakku untuk menjadi begitu cemas. Paman saya ada di sini. Ketika gadis-gadis itu melihat Zhu Ping'an,
mereka membungkuk dan memberi hormat, dan Zhu Ping'an mengangguk sebagai jawaban, dan besok, di dalam kamar, ada dua gadis menunggu Li Su untuk mencuci tangannya. Seorang gadis memegang baskom kecil di tangannya, dan gadis lainnya memegang handuk di tangannya dan berdiri dengan hormat di depan Li Su, untuk menunggunya. Pelayan kecil Baozi pertama-tama memasukkan tangan kecilnya ke dalam baskom kecil, menguji suhunya, lalu membusungkan wajahnya dan berkata, "Aku semakin ceroboh. Aku baru saja menyuruhmu menambahkan lebih banyak air panas. Sekarang akankah aku melakukannya? Lupa lagi. Adik yang baik, kita baru saja menambahkan air panas, mungkin dingin. Kakak, tolong tuangkan air panas bersamaku." Gadis kecil yang memegang air itu meminta maaf, lalu memohon. Gadis itu membuat teh di sebelahnya menambahkan lebih banyak air panas ke baskom. Setelah mencampur air panas, Li Su mulai mencuci tangannya. Ketika Zhu Ping'an masuk, Li Su baru saja selesai mencuci tangannya. Melihat Zhu Ping'an masuk, Li Su meletakkan kembali handuk lap di tangan gadis kecil itu membawakan air Zhu Ping'an untuk mencuci tangan. Tidak perlu repot. Zhu Ping'an menjabat tangannya, lalu berjalan mendekat dan mulai mencuci dirinya dengan air yang telah digunakan Li Su untuk mencuci. Gadis kecil di sebelahnya menutup mulutnya dan tersenyum. Melihat ini, wajah cantik Li Su tidak bisa menahan sentuhan awan merah yang berterbangan di atasnya. Lilin merah membuatnya tampak semakin malu. Dia memutar matanya yang berair ke arah Zhu Ping'an dan berkata, "Kamu benar-benar aku tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik." Saat Zhu Ping'an sedang mencuci tangannya, gadis-gadis itu masuk dan membawa makanan yang disiapkan oleh dapur dan menaruhnya dengan rapi di atas meja makan. Hidangannya kaya dan penuh warna dan rasa, termasuk sirip ikan teri, bunga plum merah, kung pao kelinci, pinggang babi panggang dengan melon, roti gulung wijen, dan beberapa hidangan vegetarian, memenuhi meja. Akhirnya tidak ada lagi ubur-ubur, daun bawang, daging kambing, ginjal babi, del. Ada juga kuah yang direbus dalam kaserole di tengahnya. Seharusnya kuahnya berupa kuah ayam. Aromanya yang kaya dan membuat Anda sangat menggugah selera hanya dengan melihatnya. Lain kali kamu bisa memasak lebih sedikit, kita tidak bisa menghabiskan semua makanannya. Zhu Ping'an melihat makanan di atas meja dan berkata setelah beberapa saat, ada hampir 10 hidangan, tetapi selalu terasa seperti sia-sia, untuk dimakan 2 orang. Padahal, 4 hidangan dan 1 sup sudah sangat mengenyangkan. Saat saya di rumah tua, 1 kali makan hanya terdiri dari 1 atau 2 hidangan. Jika kamu tidak bisa makan, berikan kepada gadis dan wanita tua itu. Mereka sudah menunggu lama dan belum makan. Li Su melirik Zhu Ping'an dan mengangkat sudut mulutnya dengan busur yang elegan. Dia terbiasa menyiapkan meja makanan. Terima kasih, Nona. Gadis-gadis yang melayani di ruangan itu semuanya tersenyum bahagia. Ya, saya agak udik. Zhu Ping'an memikirkan adegan di Dream of Red Mansions. Sepertinya ini adalah praktik umum di kalangan keluarga besar. Untuk keluarga besar, setiap kali makan terdiri dari puluhan hidangan atau lebih, dan hanya ada sedikit orang yang makan di sana, sehingga selalu ada banyak sisa makanan pada setiap kali makan. Sisa makanan akan dibagikan kepada keluarga majikan, para pelayan, dan wanita tua. Ada banyak aturan dalam keluarga besar, dan ada aturan makan. Jika tuan belum makan malam, para pelayan tidak bisa menyajikannya. Oleh karena itu, sisa makanan para master tidak akan terbuang percuma. Berikan kepada gadis dan wanita tua itu, dan orang yang menerima hadiahnya akan terlihat bangga. Apalagi tidak semua orang bisa menerima imbalan seperti ini. Hanya anak perempuan dan perempuan tua yang berstatus tinggi yang bisa menerima perlakuan seperti ini. Pelayan kecil yang melayani Baozi menyajikan Li Su, menyajikan hidangan dan menyajikan sup. Ada juga seorang gadis kecil yang ingin datang dan menyajikan Zhu Ping'an. Zhu Ping'an menolak dengan lambaian tangannya kakinya, jadi dia tidak membutuhkan orang lain untuk melayaninya. Bab 537, aku tidak bergerak, dia bergerak. Nefritenya hangat dan harum, Anda bisa mengunyah makanan lezat, dan Anda bisa meminum sup dengan jus madu dan nektar. Makanan untuk makan malam rasanya enak, apalagi kuahnya yang direbus dalam kaserole di atas meja. Bagaimana mungkin dia tidak menikmati kelezatan seperti itu?
Zhu Ping'an memanfaatkan panasnya dan meminum semangkuk sup hanya dalam beberapa suap. Jika suamimu menyukainya, minumlah lebih banyak, Huaer, dan sajikan dia semangkuk sup. Li Su mengerucutkan bibir merahnya, menatap Zhu Ping'an dengan senyum centil, lalu memerintahkan pelayan roti untuk menyajikan Zhu Ping'an bersama sup. Semua makanan lezat lainnya di meja ini dipesan untuk dimasak oleh juru masak, hanya sup yang direbus dalam kaserole yang dimasak oleh Li Su sendiri. Pada saat ini, melihat Zhu Ping'an sangat menyukai sup yang dibuatnya, mulut merah Li Su tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Zhu Ping'an mengulurkan tangan untuk menghentikan pelayan kecil Dian Dianer yang datang untuk menyajikan sup untuknya, lalu berdiri dan menyajikan semangkuk sup untuk dirinya sendiri. Oh! Pelayan kecil Baozi mengangkat wajahnya yang bulat dan mencibir mulut kecilnya. Zhu Ping'an menyantap makanan lezat di meja tanpa henti. Dia meminum 2 mangkuk sup sendirian. Saat mengisi mangkuk sup ketiga, Zhu Ping'an melirik ke arah Li Su yang sedang makan di meja yang sama, dan kemudian melihat ke arah itu lebih. 2 mata. Saya harus mengakui bahwa makan bisa menjadi hal yang sangat elegan. Dibandingkan dengan Li Su barusan, meskipun dia tidak melahap makanan, itu tidak jauh lebih baik. Li Su sedang duduk di meja, memancarkan temperamen yang anggun dan anggun. Dia juga makan dengan anggun dan bahagia, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Benar-benar menarik perhatian. Kata, indah dan lezat, memang benar adanya pada zaman dahulu. Terkikik, pamanku telah memandangi wanita muda itu sepanjang hari, dan dia belum cukup melihatnya. Setelah melihat ini, pelayan kecil Baozi tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tertawa, dan bercanda dengan suara yang lebih panjang. Ahem, Zhu Ping'an terbatuk 2 kali dan merasakan wajahnya sedikit hangat. Idiot, makanlah makananmu dengan baik. Li Su mendengus ketika dia mendengar ini dan melirik ke arah Zhu Ping'an. Ada pegas di alis dan matanya yang besar dan berair sepertinya meneteskan air. Entah apakah dia sedikit malu dengan apa yang terjadi barusan, atau karena dia sedang terburu-buru untuk makan, atau karena makanannya agak panas. Zhu Ping'an selalu merasa sedikit panas setelah makan malam, wajahnya sedikit panas, dan tubuhnya sedikit panas. Setelah makan malam, mandi. Zhu Ping'an mandi sendirian. Pelayan kecil di tengah sanggul mengikuti instruksi Li Su dan datang menunggu Zhu Ping'an mandi. Mungkin suhu airnya terlalu panas. Zhu Ping'an merasa dirinya lebih panas daripada saat dia makan. Sebaiknya dia menambahkan lebih banyak air dingin. Airnya sudah turun, tapi badannya terasa semakin panas, mungkin karena efek psikologisnya. Zhu Ping'an tidak terlalu memikirkannya. Setelah mandi, Zhu Ping'an berganti piyama bersih dan kembali ke kamar tidur. Ketika mereka sampai di kamar tidur, Li Su sudah berada di tempat tidur. Kemudian Zhu Ping'an merasakan tubuhnya semakin panas. Gadis Li Su ini sangat seksi. Tubuhnya yang indah, kakinya yang panjang, dan tubuhnya yang harum memikat dan penuh dosa. Li Su berbaring miring di sofa. Piyama sutra tembus pandang tidak menutupi dirinya sama sekali. Pola ikat pinggang merah terlihat jelas karena dia berbaring miring. Tubuh Li Su yang semakin besar tidak tertutupi sama sekali. Dia terlihat sangat material, dan dia tidak mau ditahan dan dengan main-main memperlihatkan separuh tubuhnya, yang membuatnya semakin menarik. Perut rata, tidak ada bekas lemak. Yang paling banyak membuat Zhu Ping'an merasa tidak berdaya. Yang tidak bisa saya kendalikan adalah pakaian Li Su di bawah ini terlihat seperti gaya modern. Apakah gadis Li Su ini lebih suka celana selangkangan terbuka? Rok pendek hanya menutupi bagian pantat, tetapi bagian depan tidak memiliki selangkangan, memperlihatkan apa yang tampak seperti celana dalam yang sedikit lebih lebar, diikatkan di pinggang dengan 2 pita dan 2 pita. Sedangkan untuk piyama sutra tembus pandang, tidak bisa ditutupi sama sekali, namun perasaan mencoba menutupi dan tetap terbuka bahkan lebih memikat. Dengan baik, begitu dia memasuki pintu, dia disambut oleh pesta visual sehingga Zhu Ping'an hampir tidak bisa mempercayai matanya. Apakah ini zaman kuno? Mengapa gadis Li Su ini lebih seksi dari gadis modern? Melihat Zhu Ping'an masuk, Li Su membungkus piyama kasanya lebih erat, membusungkan mulutnya dan berkata dengan nada mengeluh, "Itu semua Ibu Liu."
Dia bersikeras membiarkan orang memakai pakaian seperti itu. Mengapa kamu harus begitu memperhatikannya? Pakaian saat menikah. Jangan biarkan orang berpakaian pantas. Petik 2. Ternyata ini gaun pengantin, tapi gaun seperti ini terlalu tidak lazim, dan pengantin pria tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Mungkin sekedar ingin punya lebih banyak anak dan cucu, tradisional namun terbuka, zaman dahulu benar-benar zaman yang canggih. Ah, kenapa kamu mimisan lagi? Li Su yang berada di tempat tidur berseru dan buru-buru bangkit dari tempat tidur. Membawa aliran angin harum dan mengenakan kain kasa dan sutra, dia mendatangi Zhu Ping'an. Sebuah tangan kecil diletakkan di bahu Zhu Ping'an, dan sebuah tangan kecil mengeluarkan sapu tangan putih dengan aroma tubuh entah dari mana, mengangkat kakinya dan menyeka mimisan Zhu Ping'an. Postur ini seperti seorang gadis yang meminta ciuman, bibir merahnya berada tepat di depan matanya, dan dia bisa menyesapnya segera setelah Zhu Ping'an menundukkan kepalanya. Dengan tubuhnya yang begitu dekat, aroma di tubuh Li Su seperti obat, membuat Zhu Ping'an tidak bisa mengendalikan dirinya. Benar-benar membunuhku. Seandainya gadis ini lebih tua. Tubuhku yang sudah panas tak tertahankan, terasa seperti terbakar ketika aku mencium aroma Li Su, pikiran akan dikendalikan oleh tubuh. Tapi meski begitu, bagaimanapun juga, Li Su masih di bawah umur, Zhu Ping'an masih berusaha sekuat tenaga untuk duduk diam. Tapi, tetap saja gagal. Kekalahannya terletak pada kenyataan bahwa jika saya tidak bergerak, dia akan bergerak. Li Su meletakkan tangannya di bahu Zhu Ping'an, menginjak kakinya, dan menggosokkan seluruh tubuhnya ke pelukan Zhu Ping'an, lalu mengulurkan tangannya, untuk menyeka lengan Zhu Ping'an. Tubuhnya secara alami gemetar karena gerakan hidungnya yang mengeluarkan darah. Zhu Ping'an bisa merasakan paha Li Su yang kencang dan sehat, yang sangat lembut dan halus, meluncur ke atas dan ke bawah kakinya seperti ular. Dia juga bisa merasakan perut rata Li Su tanpa bekas lemak elastis. Hal ini membuat Zhu Ping'an tidak bisa menjadi Liu Xiaohui. Tidak hanya tubuhnya tetapi juga kesadarannya jatuh. Pada periode musim semi dan musim gugur, Liu Xiaohui dari negara bagian Lu bermalam di Guomen. Dia bertemu dengan seorang wanita yang tidak punya tempat tinggal. Dia takut wanita itu kedinginan, jadi dia memeluknya dan membungkusnya dengan pakaian duduk seperti ini sepanjang malam. Tidak ada perilaku tidak senonoh yang terjadi. Apa yang bisa dilakukan Liu Xiaohui? Zhu Ping'an bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia juga bisa melakukannya. Tapi, wanita dalam pelukan Liu Xiaohui tidak secantik Li Su, bukan. Wanita dalam pelukan Liu Xiaohui tidak berpakaian provokatif seperti Li Su, bukan. Wanita dalam pelukan Liu Xiaohui tidak bergerak secara provokatif seperti Li Su, bukan. Dengan cara ini, Zhu Ping'an memaafkan dirinya yang jatuh, dan kemudian tanpa terkendali meletakkan tangannya di belakang kepala Li Su, menekan kepalanya ke rambut halusnya, dan kemudian menundukkan kepalanya. Bab 538 Anda harus bertanggung jawab terhadap saya. Saya tidak percaya pada gadis Wushan, saya tidak percaya pada Dewa Luochuan. Tidak masalah jika ada yang lain, dia tetaplah orang yang cantik. Cahaya merah jambu seterang wajah, dan warna merah terang seterang bibir. Jepit rambut itu sepanjang rambut gadis pelayan, dan stokingnya disebut pinggang. Sebuah kecupan, bibir hendak bergerak. Semburan nafas berat dari anak laki-laki dan sedikit desahan dari gadis itu datang dari kamar tidur. Suhu pun meningkat tajam debaran kegembiraan. Tempat tidurnya berderit. Sebuah suara membawa beban mereka berdua. Dalam keadaan linglung, Zhu Ping'an seolah mendengar melodi, ayo berbahagia. Masih banyak waktu kok, lalu dia merasa seperti meleleh karena suhu tubuh yang meningkat tajam, dan mulutnya terangkat kering. Dia merasa kering dan haus karena suatu alasan, dari hati hingga tulangnya, tetapi keindahan di bawahnya hangat dan menyenangkan. Airnya empuk dan tulangnya empuk, gunung gioknya bergoyang, dan angin musim semi tertahan di selimut bebek Mandarin. Wenbiu berminyak seperti krim. Saat mabuk, kamu akan lebih bersemangat daripada kamu. Suhu di dalam ruangan semakin tinggi. Pelayan kecil Baozi yang sedang menonton di luar ruangan tersipu ketika dia mendengar gerakan di dalam. Ruangan berperang dengan pasukan yang tegang dan datang ke kota. Dengan teriakan malu-malu dari gadis itu, tapi semuanya tiba-tiba berakhir.
Suamiku, haidku sudah tiba. Li Su meletakkan tangan kecilnya di dada Zhu Ping'an, dengan malu-malu memalingkan wajahnya untuk menghindari matanya, menundukkan kepalanya, wajahnya sedikit merah. Dalam kasus Zhu Ping'an dari yang tak terlihat sudut, sedikit kelicikan muncul di mata gadis itu. Mendengar hal tersebut, Zhu Ping'an tiba-tiba menghentikan semua gerakannya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti baskom berisi air dingin bercampur es batu mengenai kepala dan wajahnya suhu bersentuhan dengan es batu, dan otaknya juga terkejut. Menstruasi akan datang. Kemudian dia melihat ke arah Li Su, terutama pakaiannya yang provokatif, dan tiba-tiba kilatan petir melintas di benaknya, dan Zhu Ping'an tiba-tiba mengerti. Sebelumnya, saya mengira pakaian Li Su sudah modern, dengan sandal jepit, banyak gadis modern yang tidak berani menantangnya. Sekarang coba pikirkan, apa itu gaya modern? Celana dalam macam apa itu? Jelas itu adalah sabuk menstruasi yang dikenakan oleh gadis-gadis zaman dahulu. Pada zaman dahulu, tidak seperti zaman modern. Ketika anak perempuan sedang menstruasi, mereka dapat pergi ke toko swalayan dan membeli sebungkus handuk untuk digunakan sehari-hari dan malam hari. Pada zaman dahulu, ketika anak perempuan sedang menstruasi, mereka hanya bisa menggunakan sabuk menstruasi jenis ini. Pada zaman dahulu sabuk haid disebut juga dengan kain haid, artinya sebelum seorang gadis mendapat haid, ia akan menyiapkan selembar kain bersih untuk dijadikan ikat pinggang panjang dengan kertas jerami atau kapas di tengahnya. Kapas tidak menyerap air dengan baik, banyak wanita lebih memilih mudah menerima abu tanaman. Kedua ujungnya diikatkan di pinggang dengan benang tipis, dan letak ikat pinggang tepat di tengah sehingga disebut sabuk menstruasi. Jumlah strip pengganti hanya dapat ditentukan sesuai dengan kondisi keluarga. Beberapa keluarga hanya menggunakan satu strip bolak-balik. Selain itu, isian bagian tengah juga dipilih sesuai dengan kondisi keluarga. Kertas digunakan dalam kondisi baik, dan abu tanaman banyak digunakan dalam kondisi sedang atau buruk. Yah, mungkin aku bisa membuat hal yang bermanfaat bagi perempuan ratusan tahun yang lalu ini bisa dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa. Menggunakan serat kapas dan bubur kertas penyerap, Anda selalu dapat membuatnya setelah beberapa kali percobaan. Sabuk menstruasi semacam ini pada zaman dahulu sangat besar, lalu bagaimana bisa nyaman dan higienis seperti sekarang ini? Bisa populer di kalangan masyarakat di zaman modern, asalkan harganya lebih terjangkau, itu pasti memiliki pasar, dan mungkin itu cara yang baik untuk menghasilkan uang. Zhu Ping'an melirik sabuk menstruasi Li Su dan berpikir dengan niat jahat. Padahal, jika diperhatikan, ada banyak petunjuk yang bisa diikuti tentang menstruasi Li Su. Misalnya sebelum makan, Li Su menggunakan air panas untuk mencuci tangannya, misalnya saat makan, Li Su menggunakan secangkir air gula panas. Tapi untungnya, jika tidak, Anda akan membuat kesalahan besar. Li Su masih di bawah umur. Zhu Ping'an menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini, lalu berbaring di samping Li Su, bernapas lega. Masa menstruasi akan datang, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Kamu telah memanfaatkan saya, apalagi yang kamu inginkan. Pokoknya, Zhu Ping'an, kamu harus bertanggung jawab padaku. Li Su memunggungi Zhu Ping'an dan menekan tubuh Zhu Ping'an, dia sangat pemalu dan suaranya yang lembut bergetar. Di bawah cahaya lilin, Li Su, yang berbaring miring, seperti kuncup bunga lembut, merayu orang ini sepanjang waktu dan membuat orang dicintai. Ya, Zhu Ping'an mengangguk penuh semangat. Saya menikah, dan kecuali langkah terakhir, saya melakukan semua yang harus dan tidak boleh saya lakukan. Dari segi emosi dan nalar, sebagai anak laki-laki, bagaimana dia bisa tidak bertanggung jawab? Terlebih lagi, ini adalah dinasti Ming, sebuah era ketika kesucian lebih dihargai daripada kehidupan. Memegang tangan kecil adalah hal yang tabu, apalagi perilaku saat ini. Setelah mendengar jawaban tegas Zhu Ping'an, Li Su, yang berbaring miring dengan punggung menghadap, menyipitkan matanya yang berair seperti rubah kecil, dan mulut cerinya melengkung membentuk lengkungan bangga, menambahkan sedikit rasa genit. Perlahan ruangan menjadi sunyi, dan suasana menjadi sedikit canggung untuk beberapa saat. Untuk menghilangkan rasa malunya, Zhu Ping'an menemukan topik untuk dibicarakan. Nah, makanan malam ini rasanya enak sekali. Baiklah,
Li Su bersenandung, tampak malu dan marah. Kemudian ruangan menjadi sunyi kembali. Ruangan yang sunyi dan gadis pendiam yang tergeletak di sampingnya membuat Su Ping'an merasa sedikit bersalah. Dia merasa seperti anak nakal yang telah memakan semuanya dan hendak pergi setelah mengambil celananya. Terutama sup ayam yang direbus rasanya enak sekali. Setelah Su Ping'an selesai berbicara, Li Su menggelengkan kepalanya. Sudut mulut kecilnya sedikit terangkat, bibir merahnya sedikit terbuka, dan dia mengoreksi kata-kata Su Ping'an, ini bukan sup ayam, itu sup penyu. Apakah sup penyu cangkang lunak ini merupakan obat yang baik untuk cedera akibat kerja berlebihan, afrodisiak, dan tonik yang hebat? Saya pusing. Saya baru saja minum 3 mangkuk besar sup penyu untuk makan malam. Tanda seru. Saya mengatakan mengapa seluruh tubuh saya terasa panas setelah minum, dan saya mengatakan mengapa mimisan saya datang setiap saat. Ini jelas merupakan suplemen. Penyu cangkang lunak sendiri merupakan obat kuat yang bagus. Umumnya makan terlalu banyak akan menimbulkan gejala demam bahkan mimisan. Di zaman modern ini, tidak banyak orang yang berobat ke rumah sakit karena pendidikan tambahan. Wajar jika saya mengalami mimisan dan serangan lengan kirin setelah minum banyak sup penyu hari ini. Merasakan reaksi Su Ping'an, Li Su, yang berbaring miring dengan punggung menghadap Su Ping'an, tersipu, dengan senyuman lucu di bibirnya, dan sedikit kelicikan di matanya yang gelap. Sobat, sup yang direbus dalam kaserole malam ini tidak sesederhana penyu. Tentu saja, Li Su tidak akan pernah memberitahu Su Ping'an semua hal ini. Ada beberapa hal yang bisa dikatakan, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Bab 539, Taisan Kejam. Di pagi hari, seruan beberapa burung murai membangunkan Fajar, lalu ayam berkokok sekeras-kerasnya tak mau kalah. Dengan suara ayam berkokok, desa Siahe pun menyambut pagi. Su Ping'an bangun pagi-pagi, dan Li Su sedang mempersiapkan dirinya di bawah pelayanan Baozi. Hari ini adalah hari untuk menemani Li Su kembali ke desa Sanghe. Su Ping'an hendak berangkat ke ibu kota. Huimen disebut juga Guining, anak perempuan dan menantu laki-lakinya kembali ke rumah orang tuanya untuk memberi penghormatan kepada kerabatnya. Biasanya mereka pulang ke rumah 3 hari setelah pernikahan. Ini adalah upacara terakhir pernikahan. Pada zaman dahulu, anak perempuan tidak pernah keluar rumah tanpa meninggalkan rumah. Menikah adalah pertama kalinya mereka jauh dari orang tua dalam waktu yang lama. Pulang ke rumah adalah untuk menghibur mereka karena merindukan keluarga dan tidak melupakan kebaikan orang tua mereka dalam membesarkan mereka. Namun, ada pepatah lain yang mengatakan bahwa pada zaman dahulu, pengantin wanita pada dasarnya adalah perawan, dan pengantin pria adalah seorang pemuda pemarah yang tidak tahu bagaimana menghargai wewangian dan menghargai batu giok. Pengantin wanita kehilangan keperawanannya pada malam tahun baru, yang lebih menyakitkan. Keluarga kelahiran pengantin wanita orang-orang khawatir pengantin wanita tidak dapat menanggungnya, jadi mereka membawanya kembali ke rumah orang tuanya untuk menyembuhkan lukanya atas nama, kembali ke rumah. Ibuku, Nyonya Chen, sudah mempersiapkan upacara mudik lebih awal. Upacara mudik harusnya dilakukan dalam jumlah genap, semuanya adalah 2 yang pertama. Ayah dan kakak laki-laki tertua Tianzu pergi ke pegunungan untuk memanennya. 3 gerbong disiapkan dan diparkir di luar rumah baru. Yang pertama adalah gerbong cantik dengan tulisan, Su, di atasnya. Itu untuk Su Ping'an dan Li Su, gerbong kedua untuk wanita tua dan gadis-gadis yang menemaninya, gerbong terakhir untuk upacara pintu. Saat kamu pergi ke rumah Suer, kamu perlu berbicara dengan tenang, mengedipkan mata lebih lama, dan melihat sesuatu yang menarik di matamu. Jangan hanya duduk saat memasuki rumah. Lihat pekerjaan apa yang ada, bahkan kalau menyajikan teh atau menuangkan air, kamu harus aktif. Ibu Chen berulang kali memberikan instruksi kepada Su Ping'an di meja kereta, takut Su Ping'an tidak akan tampil baik dan meninggalkan kesan buruk pada ayah mertuanya, keluarga Lau. Ingat ibu, Su Ping'an mengusap keningnya. Ibunya telah memberitahunya sejak pagi, dan dia bisa menghafalkannya. Bersikaplah manis dengan mulutmu, rajinlah dengan tanganmu, dan lebih jagalah Suer di rumah Suer. Ibu Chen berulang kali memperingatkannya. Ingatlah, Ibu. Su Ping'an mengangguk penuh semangat. Ibu, Li Su berjalan dikelilingi oleh pelayan dan wanita tua itu.
Begitu dia keluar, dia menyapa ibunya Chen. Dia berjalan 2 langkah cepat melewati pelayan dan wanita tua itu dan mendatangi ibunya Chen. Li Su terlihat lebih seperti wanita yang sudah menikah. Blus Yunyan merah mudanya disulam dengan bunga plum yang elegan, dan roknya adalah gaun bunga bulan yang berkelok-kelok. Sudut roknya disulam dengan kupu-kupu biru muda yang akan terbang ribuan benang sutra biru membentuk seorang pengantin wanita. Dia mengenakan sanggul dengan hiasan mutiara dan jasper di rambutnya. Dia mengaplikasikan sedikit riasan merah muda dan tipis. Wajah cantiknya putih dan merah muda, dan dia sepertinya bisa memeras air, seperti kelopak bunga yang dibasahi air hujan. Suer sangat tampan, Suer anak konyol ini sangat beruntung. Ibu Chen sangat puas dengan menantu perempuan yang dipilihnya. Ibu, Li Su menundukkan kepalanya sedikit malu-malu setelah mendengar ini, pipinya memerah, dan dia berbicara dengan suara yang lebih panjang. Di mana aku bodoh? Apakah Anda anak kandung Anda? Mengapa Anda merasa bahwa di mata ibumu, Nyonya Chen, kentut Li Su lebih harum daripada putra kandung Anda? Zhu Ping'an menyentuh hidungnya tanpa berkata-kata. Oke, ini sudah larut. Kalian berdua, cepat masuk ke mobil. Jangan biarkan mertuamu menunggu. Kembalilah dan ucapkan terima kasih kepada mertuamu untukku. Berkat mertuaku aku menemukan kamu terakhir kali di laut. Ibu Chen bercanda sambil tersenyum. Dia mengatakan sesuatu dan meminta mereka untuk menyapa rumah Tuan Li dan mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika mereka kembali. Desa Xiahe terletak di sebelah desa Sanghe yang hanya berjarak 10 menit. Setelah melewati jembatan, Anda akan sampai di desa Sanghe. Di dalam gerbong, Zhu Ping'an banyak memikirkan apa yang dikatakan orang kaya Li saat bertemu Li Su, apa yang dikatakan ayahnya, dan apa yang dikatakan kakaknya saat bertemu Li Su. An Kei mengetahui bahwa dia masih sama seperti sebelumnya. Begitu saya sampai di depan pintu rumah Li Su di desa Sanghe, saya mendengar ledakan petasan. Suer sudah kembali. Bahkan suara retakan petasan tidak bisa menutupi suara kegembiraan, yang sangat jelas. Suara itu sangat familiar. Zhu Ping'an langsung mendengar suara orang kaya Li. Ayah, Suer ada di sini. Ketika Li Su mendengar suara di dalam gerbong, wajah cantiknya penuh dengan kegembiraan. Sebelum gerbong berhenti, gadis itu melompat keluar dari gerbong dengan gembira. Saat naik kereta, ada seorang gadis membawa bangku untuk diinjak Li Su. Lalu dia melompat. Apa yang harus saya lakukan jika dia jatuh? Saat dia membuka tirai, Zhu Ping'an melihat Li Su menatapnya. Sambil memegang ujung roknya, dia berlari ke arah pria kaya itu, tampak seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, merasa sedikit sedih tanpa alasan, tetapi dia sendiri tidak menyadarinya. Seperti biasa, orang kaya Li berpakaian seperti orang kaya baru, dengan topi semangka di kepala bundar, cincin emas besar di masing-masing tangan, dan liontin giok tergantung di pinggangnya, yang sekilas terlihat sangat berharga. Begitu dia melihat kereta itu kembali, orang kaya Li sangat bersemangat. Melihat Li Su melompat keluar dari kereta, orang kaya Li sangat gugup. Saat dia berlari ke depan, dia berteriak dengan keras, pelan-pelan, pelan-pelan Suer, jangan lempar leluhur kecilku. Wajah lurus. Pelayan yang turun segera berteriak, bagaimana kamu merawat wanita muda itu? Pelayan kecil Baozi menundukkan kepalanya dan menjulurkan lidahnya karena malu bahwa dia tidak akan bisa merawat wanita muda itu dengan baik. Tuannya marah. Ayah. Li Su mengangkat ujung roknya dan berlari ke arah orang kaya Li. Wajah cantiknya memerah dan dia memanggil dengan nada centil. Suer, bagaimana kabarmu tinggal di sana? Apakah ada yang menindasmu? Jangan takut. Ayah akan membuatkan keputusan untukmu. Apakah kamu masih terbiasa tinggal di sini? Ayah meminta Si Un Yang untuk membuat salinan dari barang-barang di kamar kerjamu. Aku akan memberikannya kepadamu lain kali. Aku akan mengirimkannya kepadamu ke sungai. Ayah telah membawa kembali 2 juru masak dari selatan. Mereka memasak makanan selatan yang lezat dan pandai membuat kue kepadamu suatu hari nanti. Setelah mendengar ini, Li Su berkata ayah, mata orang kaya Li basah, dan dia tampak seperti akan meneteskan air mata. Dia mengendus keras sebelum dia bisa mengendalikan emosinya, dan bertanya dengan prihatin, berharap dia bisa memindahkan semua barang bagus di rumah ke Li Su. Tidak apa-apa,
putriku baik-baik saja. Ayah baik sekali. Li Su meraih tangan orang kaya Li dan menjabatnya, memperpanjang bagian akhir. Kamu lelah karena naik mobil. Cepat pulang. Ayah meminta koki menyiapkan meja besar berisi hidangan favoritmu. Orang kaya Li mengangguk penuh kasih dan tersenyum penuh kasih. Ekspresinya belum lagi betapa penuh kasih sayang dia, dan nadanya belum lagi betapa lembutnya. Sama seperti ketika saya masih kecil, Li Su dimanjakan sampai ke surga. Zhu Ping'an memperhatikan dari belakang, memikirkan hal ini di dalam hatinya, lalu menunggu orang kaya Li dan Li Su selesai berinteraksi, lalu melangkah maju untuk menyambutnya, menantu laki-laki saya telah bertemu ayah mertua saya. Namun, Zhu Ping'an tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana orang kaya Li memandangnya. Matanya, bagaimana mengatakannya, betapa penuh kasih dan lembutnya orang kaya Li ketika dia memandang Li Su barusan, tetapi betapa tidak puasnya dia, adalah saat dia menatapnya sekarang. Salah satunya adalah Xia Tian, dan yang lainnya adalah Yan Dong. Cara orang kaya Li memandangnya seolah-olah dia sedang melihat seorang pedagang manusia yang menculik putrinya sendiri, seolah dia sangat berhati-hati dengan dosa-dosanya. Bab 540 Tai. Gunung Taishan. Melihat tatapan garang di mata orang kaya Li, Zhu Ping'an menyentuh keningnya dengan bingung dan mencoba mengganti namanya. Yah, itu sama sekali tidak berguna. Cara orang kaya Li memandangnya tidak berubah sama sekali, dan keadaannya menjadi semakin buruk. Sepertinya dia bisa melihat awan gelap yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala orang kaya Li, dan sepertinya akan ada badai dahsyat di detik berikutnya. Ayah! Pada saat kritis, suara seperti burung terdengar di telinganya. Li Su lah yang tidak bisa menahan cibiran mulut kecilnya dan menjerit tidak puas setelah melihat ayahnya mempermalukan Zhu Ping'an. Melihat leluhur kecilnya merasa kasihan pada bocah nakal di depannya, orang kaya Li semakin tidak puas dengan Zhu Ping'an, namun dia tetap harus memberikan muka kepada putrinya yang berharga. Oh, menantuku yang berbudi luhur. Di bawah tatapan Li Su, orang kaya Li menanggapi Zhu Ping'an dengan tatapan yang baik dan lebih tua, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan dan menepuk bahu Zhu Ping'an dengan lembut. Boom, boom, sialan, Zhu Ping'an hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Dia merasa bahunya akan dihancurkan oleh orang kaya Li di permukaan, sepertinya orang kaya Li menepuknya dengan lembut 2 kali, tetapi mendengarkan suara gemuruhnya, Anda dapat mengetahui betapa kerasnya orang kaya Li menggunakannya. Zhu Ping'an terbatuk 2 kali sebelum dia kembali tenang. Li Su menatap Zhu Ping'an dengan sedikit kesusahan, lalu memutar matanya ke arah ayahnya. Ahem, cepatlah. Bereskan kamar kerja wanita itu, dan biarkan Suer beristirahat dengan baik setelah makan malam. Orang kaya Li dikalahkan oleh mata putih Li Su, tapi dia segera mendapat suntikan darah ayam lagi. Dia memerintahkan pembantu di rumah untuk membersihkan kamar kerja Li Su. Tuan, saya sudah membersihkan 2 kali hari ini. Suara seorang gadis kecil terdengar lemah. Kalau begitu bersihkan 2 kali lagi. Orang kaya Li melambaikan tangannya. Setelah memberikan instruksi, orang kaya Li memikirkan sesuatu, berbalik dan berkata kepada pelayannya dengan tenang, pergi dan bersihkan kamar tamu untuk Xiao Su. Saat dia menyebutkan kata, kamar tamu, orang kaya Li He juga menekankannya khususnya, jangan sampai para pelayan salah membersihkan kamar. Sekarang Zhu Ping'an agak percaya bahwa pengantin wanita kembali ke rumah untuk menyembuhkan lukanya. Li Su tinggal di kamar kerja, dan dia diatur ke kamar tamu jauh sekali. Melihat sikap orang kaya Li, apalagi melakukan hal-hal menarik sekamar dengan Li Su, menyentuh Li Su pun adalah sebuah kemewahan. Sekarang coba pikirkan, di banyak tempat ada kebiasaan bahwa pengantin baru tidak diperbolehkan berhubungan seks ketika mereka kembali ke rumah orang tuanya. Masuk akal untuk kembali ke rumah untuk menyembuhkan. Kakak sudah kembali. Orang kaya Li berhenti di sini. Suara energi lainnya datang dari pintu rumah Li, dan kemudian seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun bergegas keluar dan mengikuti seekor anak sapi menuruni gunung menghalangi jalan akan terdorong keluar. Dengan alis tebal, mata besar, dan wajah bulat, Zhu Ping'an sekilas mengenalinya. Ini adalah saudara ketiga Li Su, putra tertua ketiga dari keluarga Li. Jika dilihat sekilas,
Anak sulung ketiga keluarga Li ini terlihat seperti tipe anak SMP yang tidak suka membaca dan suka memecahkan masalah dengan cara yang sederhana dan kasar. Di belakang anak ketiga dari keluarga Li ada seorang laki-laki berusia sekitar 20 tahun, penampilannya mirip dengan Li Su, ia terlihat rapuh, namun Zhu Ping'an merasa pria tersebut 100 kali lebih berbahaya daripada anak ketiga keluarga Li. Pupil hitam pekat lebih damai dan misterius daripada malam, dan matanya bahkan lebih tak terduga. Pria ini memandang ringan ke arah Zhu Ping'an, yang membuat Zhu Ping'an semakin merasa tertekan, seolah-olah orang ini dapat melihat ke dalam hatimu. Terakhir kali aku merasakan perasaan ini adalah saat aku bertemu Yan Xifan. Tak perlu dikatakan lagi, ini juga merupakan kakak laki-laki Li Su, tapi saya tidak tahu apakah dia saudara laki-laki kedua atau kakak laki-laki tertua. Kakak ketiga, kakak kedua, kamu di sini, hadiah apa yang telah kamu persiapkan untukku? Li Su tampak seperti burung merak kecil yang bangga, mengangkat dagunya dengan arogan. Kakak ketiga, saya pribadi berburu seekor rusa, seekor cerpelai, dan 5 rubah. Saya meminta seseorang untuk mengemasnya dan membuat bulu cerpelai untuk diberikan kepada saudara perempuan saya agar tidak kedinginan di musim dingin. Keluarga menepuk dadanya, lubang hidungnya mengarah ke atas, dan matanya penuh perhatian. Dia menatap Zhu Ping'an dengan sedikit provokasi, seolah dia menganggap Zhu Ping'an sebagai mangsa berikutnya. Hei, Li Su mencibir mulutnya dengan jijik, itu rusa, cerpelai, dan rubah. Bagaimana kamu bisa membuat bulu cerpelai yang bagus? Kamu akan menggunakan benda-benda rusak itu untuk berurusan denganku. Aku suka cerpelai, pergi dan buatkan aku cerpelai murni. Mendengar ini, anak ketiga dari keluarga Li menyentuh keningnya seolah-olah embun beku menimpa terong. Satu bulu cerpelai membutuhkan lebih dari 20 cerpelai. Saudaraku, tidak apa-apa bagiku untuk berburu 3 cerpelai, atau 5, tapi sulit menemukan lebih dari 20. Maaf, lupakan saja, ayo kita bertahan hidup untuk saat ini, kata Li Su. Dia membuka mulutnya dan melambaikan tangan kecilnya dengan ramah. Di mana saudara laki-laki kedua? Kakak kedua, apa yang telah kamu persiapkan untukku? Li Su menatap saudara laki-lakinya yang kedua dan menyipitkan matanya yang berair. Bagaimana bisa ada orang yang terburu-buru meminta hadiah? Sudut mulut putra sulung keluarga Li sedikit terangkat, dengan sedikit nada bercanda. Li Su memandang kakak laki-lakinya yang kedua dengan setengah tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke ayahnya, dan membuat ekspresi sedih. Dia mencibir mulut kecilnya dan mengeluh kepada ayahnya, "Ayah, kamu dengar itu, bukan hanya itu kakak kedua tidak menyiapkan hadiah untukku, tapi dia juga berkata kepadaku secara tidak langsung." Jadi, kakak kedua dari keluarga Li, yang berpakaian putih dan anggun, difoto oleh orang kaya Li. Sebuah tamparan. Faktanya, orang kaya Li tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi efeknya terlihat jelas. Seorang pemuda yang anggun dan tampan, rambutnya acak-acakan. Ketika Zhu Ping'an melihat ini, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Anak ketiga dari keluarga Li sepertinya sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Li Su memandang saudara laki-lakinya yang kedua dengan bangga, mulut ceri kecilnya membentuk senyuman bangga, dan tangan rampingnya mengulurkan tangan ke saudara laki-lakinya yang kedua dan menjabatnya. Putra tertua kedua dari keluarga Li sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu dia meluruskan rambutnya dan menatap Li Su tanpa daya dan penuh kasih sayang untuk kopi book beberapa waktu lalu. Kakak kedua, saya cukup beruntung mendapatkan lukisan asli Su Dongpo ketika saya bepergian di Dansu. Saya sudah mengirimkannya ke kamar kerja Anda. Cukup banyak. Li Su besar mata hitamnya berbinar puas. Dia mengangguk, lalu menatap kakak keduanya dan bertanya, di mana hadiah dari kakak tertua? Kakak tertua adalah yang terbaik untukmu. Dia terlalu sibuk untuk bisa melewatinya. Bukankah dia bertanya kamu mau membawakanku hadiah? Hadiah yang diberikan kakak laki-laki tertua kepadamu juga sudah dikirim ke kamar kerjamu. Itu sebuah kotak. Kakak laki-laki itu mengemasnya dengan rapat dan misterius, dan menyuruhmu untuk membukanya sendiri. Yang kedua anak dari keluarga Li mengusap keningnya dan berkata dengan malas. Suer, ayo cepat pulang. Makanannya tidak akan enak jika sudah dingin, kata orang kaya Li,
dan memerintahkan para pelayannya untuk mengemudikan kereta ke mansion. Baiklah, terima kasih, Ayah. Li Su mengangguk. Li Su adalah putri kecil dari keluarga Li, dari Li yang kaya hingga saudara laki-lakinya dan para pelayan di mansion, mereka semua mendukung dan membujuknya. Zhu Ping'an melihat semua ini dan kemudian memikirkannya lagi, menantu perempuan yang berperilaku baik dan patuh di rumah selama 2 hari ini, mau tak mau aku merasa bahwa itu sangat sulit baginya.